penasaran, kenapa sih Allah itu nyiptain banyak agama? Kenapa nggak satu aja? Ya, tujuan Allah tuh menciptakan banyak agama ya. Ya. Kan banyak suku-suku ya, ras, bangsa-bangsa, agama-agama kan. Tujuan Tuhan itu untuk saling kenal satu sama lain, ya toh? Dan berlomba-lomba berbuat kebajikan, ya toh? Bukan berlomba-lomba saling menyalahkan atau saling menjelekkan gitu kan. Semua agama itu, semua suku bangsa, semua ras itu Tuhan yang menghendaki. Termasuk juga ateis itu Tuhan juga yang menghendaki. Nggak ada yang sejarah pun di semesta alam ini yang bukan Tuhan yang menghendaki ya. Nah, nah kalau Islam itu sebetulnya bukan agama. Islam itu bukan agama, ya. Nah, Islam itu artinya selamat. Nah, itu hujah Tuhan kepada manusia. Nah, itu dulu kan ada dalam Al-Quran tuh, kusempurnakan keselamatan atasmu ya Muhammad, nah, dan orang-orang yang mengikutimu. Nah, pertanyaan sekarang kan, kita mengikuti Nabi Muhammad tidak? Nah, itu kan. Nah, bagaimana kalau caranya kita harus mengikuti Nabi Muhammad itu? Tandanya kita udah mengikuti Nabi Muhammad atau belum kan? Nah, itu kan kita harus paham tauhid, harus paham tasawuf kan, harus paham ilmu fikih kan. Nah, kata-kata Islam itu artinya selamat, orang yang diberi hujah selamat oleh Tuhan kan. Nah, yang udah pasti terjamin ya Nabi Muhammad yang dibilangin dulu kan. Kusempurnakan keselamatan atasmu ya Muhammad dan orang-orang yang mau mengikutimu, ada. Nah, ya harus ikuti. Nabi Muhammad itu kan punya sifat, ya, punya apa namanya, diberi oleh Tuhan kan, dikendaki oleh Tuhan dia, yang punya sifat berupa tablik, sidik, amanah, fatonah kan. Nah itu, kalau ada sifat-sifat itu di seseorang, ya dia selamat dia. Nah, itu juga dengan apa orang menuju keselamatan itu? Kan Tuhan memberi firman-Nya kan, mengasih firman-Nya. Ini Nabi Muhammad ngomong nih ya, Nabi Muhammad bicara. Ada orang bertanya, itu Nabi Muhammad mengasih tahu kepada seseorang, hei, tidak berubah nasib satu kaum. Saya dapat firman dari Tuhan nih, tidak berubah nasib satu kaum jika bukan dirinya sendiri yang merubahnya. Nah, kan Nabi Muhammad berbicara tuh, yang dibicarakan oleh Nabi Muhammad ke tentang Tuhan. Tidak berubah nasib kamu katanya kan, jika tidak Tuhan itu yang merubahnya. Orang itu bertanya kan, bunyi itu Tuhan yang menyampaikan firman. Iya, kata kalau nggak mungkin berubah nasib satu kaum itu atau nasibmu, kata Nabi Muhammad kan, jika bukan Tuhan itu sendiri yang merubahnya. Nah, tanya jawab lah kan, oh berarti bisa dong Tuhan merubah nasib kita, ada potensi Tuhan merubah nasib kita. Ya, punya. Gimana caranya ya? Kata orang itu kepada Nabi Muhammad kan, Muhammad jawab, dikeluarkan hadis. Ini bukan firman, hadis kan, tadi firman. Tidak berubah nasib suatu kaum jika bukan dirinya sendiri yang merubahnya. Nah, sekarang hadis dikeluarkan juga oleh Nabi Muhammad kan. Gimana caranya kata orang itu kan? Caranya itu belajarlah engkau dari ayunan sampai ke liang lahat. Walaupun sampai ke negeri Cina, atau kan negeri Sin. Kenapa kok dibilangin negeri Cina? Oleh Nabi Muhammad. Kenapa kok nggak negeri India kayak negeri apa kayak kan, negeri Eropa kayak negeri apa kan? Kenapa negeri Cina? Karena peradaban di waktu Nabi Muhammad itu ada di Cina itu udah bagus. Penemu kertas pertama itu yang namanya Lun Ailun itu orang Cina, bahkan lebih tua daripada Nabi Ibrahim umurnya, ya. Udah ada penemuan kertas di Cina itu dulu zaman Nabi Muhammad itu, di zaman Nabi Ibrahim itu kan. Berarti peradaban di Cina itu udah bagus dulunya kan. Nah itu. Nah, jadi Islam itu kusempurnakan keselamatan atasmu ya Muhammad dan orang-orang yang mau mengikutimu kan. Bagaimana orang yang benar-benar udah katam tauhidnya, ya, udah sempurna tauhidnya itu, dia benar-benar memasrahkan dirinya secara total kepada Allah, zat Allah, sifat Allah, dia esakan zat Allah, diesakannya sifat Allah, diesakannya apa Allah, diesakannya asma Allah kan. Benar-benar dia udah pasrah sepasrah-pasrahnya hidupnya itu hanya kepada Allah. Dia nggak kepengen apapun, dia hanya dia dibiarkan Allah semau Allah itulah, mau diapain saya terserah Allah lah. Udah pasrah totalnya kepada Allah tuh. Ya, dia serahkan jasadnya, rohnya hanya milik Allah. Bahkan dia tuh merasa dirinya itu tidak ada lagi, yang ada hanya Allah itu.
Jadi Islam itu bukan akuan, bukan keturunan, ya kan? Oh saya nih keturunan Islam, nama saya jadi orang Islam, gitu kan? Oh saya nih KTP saya Islam, berarti saya Islam. Itu kan ngaku-ngaku, akuan pada diri kita sendiri. Benar nggak kita Islam? Benar nggak memasrahkan diri kepada Tuhan? Kalau belum memasrahkan diri kepada Tuhan, jangan ngaku-ngaku Islam. Jadi Islam itu bukan akuan, bukan KTP, bukan hujah kita, tapi pemberian dari Tuhan, ya. Pemberian Tuhan memberikan hidayah kepahaman kepada seseorang itu yang membuat seseorang itu membuat seseorang itu memasrahkan diri secara total kepada Allah. Ya, nah itu yang disebut orang Islam. Kalau belum memasrahkan diri secara total kepada Tuhan, masih ada diri, merasa diri ada, masih merasa dirinya ada, keakuannya ada, ya belum Islam namanya. Nah, makanya kan istilahnya ajaran Nabi Muhammad itu untuk semesta alam. Ya, Al-Quran itu diturunkan untuk semua umat manusia, nggak ada terbatas-batas oleh siapapun. Orang Buddha, Hindu, Kristen segala macam boleh belajar Islam, boleh pelajari Al-Quran ya untuk menuju Islam. Dan orang lain pun bisa menjadi selamat, bisa jadi Islam. Ada ayat dalam Quran kan, Al-Baqarah 62 tuh, Al-Maidah 69 tuh. Bunyi ayatnya apa? Sesungguhnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang meyakini ada Tuhan dan hari berbangkit, dan mereka mengerjakan amal soleh, dan tidak ada kekhawatiran bagi mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. 7 ayat tuh ayat yang bunyi sama dengan ayat itu, ya? Karena di Al-Quran tuh banyak ayat surat-surat, ayat-ayat yang ganda-ganda ya, yang banyak yang sama bunyinya. Ya, makanya ada orang mengatakan ayat Al-Quran itu 6.666 ayat kan, tapi ada juga yang mengatakan wah nggak nyampe gitu kan, cuma 6.500. Ada juga yang mengatakan, tapi lebih tepatnya lebih bagus tuh 6.000 lebih. Soal kata Bismillah aja tuh dihitung, kalau semuanya dihitung kan, tiap judul ayat itu dihitung kan sama semua itu. Ya, Alif Lam Ro ada berapa juga, Alif Lam Mim ada berapa juga kan. Jadi yang sama-sama itu lebih tepatnya dikatakan ayat Al-Quran itu 6.000 lebih. Ya, lebih dari 6.000. Nah, kurang tidak, tapi lebih dari 6.000. Kalau dibilangin 6.666 nggak pas juga gitu. Soalnya ada surat, banyak ayat-ayat yang ganda kan. Contoh tadi ayat surat yang tadi yang saya bacakan, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Nasrani, Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang mengakui adanya Tuhan dan hari berbangkit kan, serta mengerjakan amal soleh, tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ada lagi ayat yang bunyi yang lain tuh. Di antara rahib-rahib orang Yahudi itu terdapat orang-orang yang berlaku lurus dan beriman, tapi kebanyakan mereka adalah orang fasik. Ada dalam Al-Quran. Sesungguhnya di antara pendeta-pendeta Nasrani terdapat orang yang berlaku lurus dan beriman, tapi kebanyakan mereka adalah orang fasik, gitu kan. Nah, Al-Quran pun berkali-kali juga bicara tuh. Sangat sedikit mereka yang berpikir, sangat sedikit mereka yang beriman, sangat sedikit mereka yang menggunakan akal, sangat sedikit mereka yang berakal kan. Hadisnya juga ngomong, hadis Nabi ini, nanti umatku banyak tapi seperti buih di lautan. Jadi yang orang beriman itu sangat sedikit, yang namanya umat yang selamat itu sangat sedikit, ya kan? Kristen juga bilang begitu, orang agama Kristen banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih katanya kan, sama itu. Nah itu kan persis sama. Jadi orang yang beriman itu sangat sedikit. Jadi umat Nasrani, umat Yahudi, umat Muslim, umat Hindu, Buddha itu sangat sedikit sekali. Dari 7 miliar penduduk bumi ini, paling-paling yang umat Nasrani, Yahudi, Muslim, atau umat-umat yang benar-benar mempunyai agama yang bertuhan lah ya, yang pelajari ketuhanan, yang kayak agama Taoisme, Kapitean, kalau orang Islamnya kan yang di Indonesia nih agama Kapitean itu agama nenek moyang kita dulu. Islam, ajaran Nabi Muhammad ya, umat Muhammad, umat Isa Al-Masih, umat Musa kan, umat Daud, umat apa tuh? Umat beragama yang lainnya itu sangat sedikit. Umat Buddha ya, umat Hindu itu sangat sedikit. Paling-paling dari 7 miliar penduduk bumi itu paling banyak mungkin 1 juta, mungkin 100 juta. Yang selebihnya umat apa? Umat siapa? Umat Firaun. Umat Firaun itu apa? Yang mempertuhankan dirinya sendiri, yang mempertuhankan keakuannya, mempertuhankan harta benda, mempertuhankan keberadaannya. Aku yang melihat, aku yang mendengar, aku yang berdaya upaya, aku yang hidup, aku yang berilmu katanya kan.
aku yang pokoknya semua aku. Hah? Kalau nggak kena aku, kamu dulu hidupku susah gitu kan. Semua keakuan. Nah, yang keakuan itu, nah itu disebut umat Fir'aun menuhankan dirinya sendiri. Nah itu yang banyak. Jadi agama-agama yang macam-macam ini yang kalau dia benar-benar berketuhanan, yang mencari Tuhan, pasti dia bisa selamat. Mau dari ajaran agama manapun. Bahkan dia nggak punya agama pun dia mencari Tuhan bisa selamat. Benar-benar bersungguh-sungguh ya untuk mencari Tuhan ya. Tidak berubah nasib suatu kaum jika bukan dirinya sendiri yang merubahnya. Tuhan yang akan merubah. Jadi hak prerogatif Tuhan itu. Dia orang diselamatkan atau tidak selamatkan itu hak prerogatif Tuhan, bukan hak manusia. Jadi kita jangan coba-coba mengislam-islamin orang. Nggak bisa itu. Ya, apa Tuhan kita? Itu hak prerogatif Tuhan yang menyelamatkan atau tidak menyelamatkan orang. Jadi jangan ngaku, saya udah Islam nih, jangan ngaku. Kapan Tuhan memberi hujah kepada kamu? Ya, nah, kita berprasangka baik aja lah, mudah-mudahan Tuhan memberi selamat kepada kita kan. Nah, itulah tentulah ilmu dari ayunan seperti yang lahat. Jadi dari kita mau belajar ilmu kontinuitas itu, anak sekolah itu kan dari kecil, bahkan dari PAUD sekarang orang suruh sekolah kan. Itu untuk apa? Supaya orang punya pengetahuan. Apalagi kalau udah keinginan yang keras tuh mencari Tuhan itu kan, untuk bertemu dengan Tuhan itu, dia pelajari ilmu apapun, kapan perlu dia mengembara boleh, pelajari itu Hindu, pelajari Buddha, pelajari Nasrani itu kan, Yahudi, pelajari semua boleh, bahkan pelajari Islam itu kan, dalami, ya kan? Sampai kita benar-benar memasrahkan diri kita kepada Allah itu. Nah, baru kita Islam, gitu. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan kan? Karena guru untuk mempelajari Tuhan itu ya Tuhan itu sendiri. Saya saya mengenal Tuhan dengan Tuhan itu sendiri, gitu kan? Kalau belajar tasawuf dengan hati nurani, gurunya hati nurani tuh. Kalau misalnya belajar tauhid itu gurunya Tuhan itu sendiri. Kalau belajar tasawuf, gurunya hati nurani kita. Nah, kalau belajar fikih baru gurunya orang. Ya, manusia gurunya tuh. Nah, jadi nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa saja. Orang kampung yang tadinya dia yang petani ya, nggak pernah baca Al-Quran, nggak pernah baca kitab-kitab apapun kan. Tapi dia bersungguh-sungguh ingin mencari Tuhan itu. Dibukakan hidayah oleh Tuhan itu sampai dia menemukan kepasrahan pada dirinya. Selamat juga dia. Jadi itu hak prerogatif Tuhan. Jadi nggak ada jangan Islam itu bukan keakuan, bukan turunan. Ya, orang yang bersungguh-sungguh mencari Tuhan itu sampai dia diberi hidayah kepaham oleh Tuhan untuk memasrahkan dirinya secara total kepada Tuhan itu, itulah Islam. Paham nggak tuh? Sudah. Ada pertanyaan nggak? Ada. Berarti kalau misalnya orang ateis itu walaupun dia nggak percaya sama Tuhan, tapi dia kayak pasrah sama dirinya, maksudnya kayak nggak pernah sombong, terus kayak rendah hati, itu berarti ateis itu konsep, ya, cara pandang. Orang udah ujungnya, dia lebih tinggi lagi dia, ya. Kalau tauhid orang Islam itu kan mentiadakan apapun selain Tuhan, kan itu kan? Mentiadakan apapun selain Tuhan. Selain Tuhan itu tidak ada yang punya kuasa. Tidak ada yang kuasa apapun, tidak ada punya kuasa apapun. Kuasa berkehendak untuk dalam semesta ini tidak ada selain Tuhan itu yang berkuasa. Nah, kalau tidak ada selain Tuhan yang berkuasa, berarti hanya Tuhan itu yang berkuasa kan? Iya. Tidak yang ada kecuali Dia Allah kan? Iya. Allah punya Tuhan nggak? Enggak lah. Itulah ateis. Jadi konsep tauhid ateis itu konsep yang paling tinggi sebetulnya. Tiada yang ada kecuali Dia Allah. Ateis lah itu. Masa Tuhan punya Tuhan? Ada Tuhan punya Tuhan juga? Enggak. Itulah ateis. Tapi konsep ateis itu kalau mau diterjemahkan dalam ke bentuk realita dalam sosial, dalam ilmu fikih, ya susah lah, sulit lah. Mana bisa? Gitu? Sulit. Bagaimana? Ya kecuali dia bikin tasawuf juga, bikin juga ilmu fikihnya kan, baru bisa. Jadi konsep ateis itu konsep yang sangat tinggi di atas. Ya istilahnya udah ujungnya tauhid itu. Ya, tiada yang ada kecuali Dia Allah. Ateis lah itu. Masa Tuhan punya Tuhan? Jadi itu alasan bahasa ateis pun benar, konsep dari Tuhan, ya. Konsep pemahaman dari Tuhan. Tapi direalitakan dalam kehidupan sehari-hari itu agak sulit. Apalagi dibuat sistem sebuah negara ya, sulit ya. Jadi otoriter, kita nggak bisa menjamin kan yang jadi presidennya atau jadi perdana menterinya atau jadi rajanya itu benar berlaku adil kan?
ya berlaku seperti Tuhan itu kan nggak susah kita melihat itu kan. Ini penerapannya dalam untuk bernegara itu susah gitu. Nah kalau ide-ide sosialisnya bagus, gitu. Sosial kita ini setiap hari begitu. Kadang-kadang kita liberal, kadang-kadang kita sosial, kadang-kadang kita demokrasi, kadang-kadang kita demokrat, kita kan, kadang-kadang kita diktator. Kan tergantung sikon, situasi. Kalau mau lagi marah-marah tuh, diktator gitu. Iya. Kalau lagi dia suka nolong orang itu sosialis gitu. Gitu. Nah kalau dia legowo dengan menerima pendapat siapapun, nah demokratis gitu. Jadi setiap hari itu kita paham apapun kita pakai. Paham Kak?